Halo Sobat UT46, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan mereview salah satu alat yang wajib kita punya di mobil, yaitu pompa angin tanpa kabel atau istilah bahasa Inggrisnya adalah cordless inflator dari Blackfoot. Kenapa punya alat ini saya bilang penting? Karena dengan kita menjaga tekanan ban, itu kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Contoh, kalau tekanan ban itu kurang atau kempes dan kita paksa jalan di jalan tol dengan kecepatan yang tinggi, nah itu bisa menyebabkan yang namanya ban pecah. Otomatis kalau sampai hal itu terjadi ya keselamatan kita bisa terancam ya, dan kita nggak mau itu terjadi. Yang kedua, mungkin teman-teman tidak asing dengan yang namanya ini ya, makan ban. Jadi salah satu sisi luar atau dalam itu termakan. Penyebab dari makan ban itu salah satunya adalah tekanan angin yang kurang dijaga ya. Jadi seringannya kempes. Nah kalau itu terjadi ya otomatis kita juga akan rugi karena otomatis akan menyebabkan kendali mobil itu kurang maksimal, dan ya mau nggak mau mungkin kita harus menggantinya gitu, dan biayanya akan lebih mahal. Oke, dan yang pasti adalah kita juga bisa men-save uang ya untuk pengisian ban. Karena coba dihitung aja deh, kalau misalnya kita ngecek seminggu sekali ya, itu sekali keluar 15.000, 20.000 untuk pengecekan 4 sisi ban. Nah kalau kita punya beberapa kendaraan ya bisa dihitung aja berapa biaya pengeluaran yang harus kita keluarkan. Oke, sekarang kita langsung review dan langsung kita praktekkan juga ya gimana cara penggunaannya. Pertama dari packaging ya. Ketika kita beli itu kita akan mendapatkan satu box cover seperti ini, dan dari kualitasnya itu cukup oke ya, cukup solid, dan ini bukan box yang abal-abal kalau menurut saya. Jadi ini mungkin merupakan salah satu nilai plusnya ya. Blackfoot nggak main-main dalam menyediakan packaging boxnya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita coba buka kelengkapannya apa aja. Nah ini. Jadi pertama kita akan mendapatkan mesinnya sendiri, cordless inflatornya sendiri ya. Ini bisa diklaim bisa sampai 150 PSI ya kalau kita menggunakan indikator PSI. Kemudian ada baterai. Nah, baterainya ini dia pakai yang 2,6 ampere lithium 21 volt ya. Ini salah satu baterai yang cukup umum digunakan segala mesin cordless. Jadi mungkin kita bisa sharing juga ya pemakaiannya. Terus yang pasti juga kita akan mendapatkan chargernya. Kita juga akan mendapatkan charger lighter ya. Jadi in case misalnya kita di jalan baterainya ini habis, jadi kita masih punya opsi untuk mendapatkan powernya dari lighternya mobil itu. Jadi tinggal dicolokin aja ke sini. Dan yang pasti kalau misalnya lighternya kan biasanya kan ada sekring ya. Nah kalau misalnya pas kita mau gunakan itu tidak jalan, bisa jadi sekringnya putus, jadi kita tinggal buka saja. Dan mereka pun juga sudah menyiapkan sekring cadangan ya. Cuma ini nggak tahu ini yang sekringnya berapa ampere. Oke, selain sekring kita juga dikasih beberapa konektor ini, ada tiga jenis. Salah satunya adalah untuk bola ya. Ini kita dikasih pentil bolanya, tinggal kita masukkan aja ke sini, kemudian kita jepit, dar, sudah tinggal masukkan ke bola, terus kita bisa langsung pompakan. Di baterainya sendiri itu ada indikator baterainya ya. Jadi kalau misalnya kita coba tekan ini, ada indikator lampunya. Kita bisa juga mantau ya baterainya ini ada di posisi berapa kapasitasnya, apakah masih penuh, apakah perlu dicas lagi. Kalau misalnya kita mau ngecas juga gampang teman-teman. Kita cukup tinggal pasangkan begini saja sampai bunyi klek gitu ya. Kemudian tinggal kita colokin aja. Nanti di sini nyala lampunya nyala warna merah. Kalau sudah penuh dia akan hijau. Oke, sekarang kita coba pasangkan ke alat pompanya ya supaya dia nyala.
Cara pemasangannya juga gampang, tinggal kita masukkan saja ke baterai ini ke pompanya, ke jalurnya sampai bunyi ceklek ya. Nah, kalau sudah bunyi ini otomatis sudah terhubung dan pompa akan menyala. Ya, sebelum kita pakai, pertama kita harus tentukan dulu satuannya ya. Jadi di pompa ini tuh satuannya ada bar, kPa, ada juga kilometer per sentimeter persegi ataupun PSI. Jadi kita tinggal pilih aja. Kemudian kita bisa tentukan, misalnya ini ya, ini PSI. Biasanya saya itu pakai 30 PSI untuk ban mobil. Jadi kita tinggal pencet aja. Nah, kalau ini artinya berarti 30. Kalau kita misalnya mau menambahkan ke 32, ya udah kita tinggal pencet lagi aja sampai angkanya menunjukkan 32. Begitupun juga dengan menurunkan ya, kita tinggal turunkan saja. Itu. Jadi kita harus setting dulu ya, kita mau ngisinya itu sampai berapa tekanannya. Nah, saat di kondisi malam mungkin kita butuh penerangan ya. Jadi daripada kita pakai senter HP, di pompa ini itu juga sudah dilengkapi lampu. Walaupun ini bukan yang lampu terang banget, tapi saya rasa ini cukup membantu ya. Lampunya sebelah sini, jadi kita tinggal pencet ini aja, tombol yang ini, gambar lampu ini. Dia akan lampunya nyala. Lampunya ada warna putih sama ini ya, kelap-kelip merah biru ini. Mungkin ini di saat kita malam butuh mompa ban, jadi kita bisa memberitahukan pengendara lain ya kalau memang tempatnya minim lampu ya atau minim penerangan ya. Oke, yuk kita langsung aja mempraktekkan cara menggunakannya. Oke, ini adalah ban mobil Innova. Jadi coba nyalakan dulu. Misalnya saya mau buat 32 PSI ya, atau 32 PSI. Nah, caranya adalah ini dipastikan ini dirilis dulu, dilepas dulu kunciannya. Kemudian kita tinggal buka saja, tutup pentil bannya. Kemudian tinggal kita pasang seperti ini sampai bunyi shh. Nah, baru dikunci. Dia otomatis akan membaca dulu ya, akan membaca dulu tekanan ban sebelum dipompa. Nah, caranya tinggal kita pencet ini aja, tombol power ini. Nah, ini berarti sudah 32 sesuai dengan angka yang kita set tadi ya. Dia akan berhenti sendiri otomatis. Pompa ini hanya bisa untuk menambahkan angin ya. Kalau mengurangkan angin dia nggak bisa. Contohnya tadi kita sudah set ke 32 ya. Sekarang kita mau ngeset ke 30. Apakah bisa? Itu pompa ini nggak bisa. Nah, ini coba kita langsung praktekkan aja ya. Ini yang terbaca adalah 3110 atau 315 ya. Apakah bisa untuk mengurangin? Nah, ini nggak bisa ya, tuh. Sudah dipencet-pencet nggak bisa, karena memang pompa ini hanya bisa menambahkan angin aja. Nah, saya punya cara sendiri, gimana caranya kalau kita mau mengurangin anginnya. Ini saya pencet aja begini, kita kurangin manual sendiri aja. Sampai kira-kira sesuai dengan tekanan yang kita mau. Kayaknya ini 30 kurang deh ini. Nah, ini kan kita set ke 30 sekarang, pasang lagi. Nah, ini tadi kan 26 ya, jadi 26,5. Ya udah, tinggal kita pencet lagi aja. Selesai. Gimana cara pemakaiannya? Mudah kan? Gampang sekali. Tinggal kita set berapa tekanan yang kita mau, pasang, nyalakan, paling tunggu beberapa detik aja dan selesai. Jadi sangatlah mudah. Untuk pembeliannya itu sobat bisa cari aja di marketplace. Beberapa marketplace mereka ada. Kemarin saya dapat di harga sekitar 800.000. Kalau untuk saya dengan harga segitu dibandingkan dengan build kualitasnya sih worth it ya, cukup worth it. Good job Blackfoot. Oke, cukup sekian ya konten kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye, adios.